Tidak lama lagi ya, tanda binatang 666, Mark of the Beast yang ada di dalam suntikan itu akan diberikan ulang kembali. Dengar sampai habis ya. Shalom Elohim, roh Bapak Yahweh yang sudah ada di dalam diri Pak Eman Lagu. Shalom Elohim juga buat roh Tuhan Yesus Kristus yang sudah memakai tubuh wadah Pak Aditya Nugrahanto. Juga shalom buat mempelai terpilih yang cantik elok mempesona hati Bapak Yahweh, mempelai Faye Hamdani. Juga shalom untuk semua para saksi sorga, para mempelai-mempelainya, malaikat-malaikatnya dimanapun berada. Shalom Elohim. Nah, dengan rendah hati saya ingin mengongsikan satu mimpi saya tadi subuh 27 Januari 2025 yang berupa pesan peringatan kepada semua anak-anak Tuhan, semua kita. Nah, mimpi itu seperti ini. Saya berada di dalam suatu tempat. Saya juga tidak tahu di mana tempat itu, tetapi ada beberapa orang bersama-sama dengan saya, dan ada beberapa pribadi yang datang kepada saya, kepada kami, yang sepertinya dari pihak rumah sakit ya, pihak hospital. Nah, mereka datang itu kepada saya dan ingin memberikan suntikan ulang itu sekali lagi. Nah, waktu lelaki itu, pribadi itu datang kepada saya ingin memberikan suntikan ulang itu, saya menolaknya dengan tegas, mengatakan bahwa itu tidak baik. Lalu saya jalan. Saya pergi bersembunyi di suatu tempat. Saya pergi masuk ke suatu bilik begitu, dan saya ingin bersembunyi di bawah meja. Demikian juga beberapa orang bersama dengan saya ikut bersembunyi bersama-sama dengan saya di dalam bilik itu. Namun lelaki ini mengikuti pribadi ini yang daripada rumah sakit itu, daripada hospital ini, mengikuti kami dan ingin memaksakan untuk memberikannya kepada kami. Tetapi saya sekali lagi mengatakan tidak, saya bertegas untuk tidak menerimanya. Saya sempat mengatakan bahwa suntikan itu tidak baik untuk tubuh pada lelaki itu. Dan akhirnya lelaki itu berkata, "Ya, sudahlah, suka hati kamu sajalah," katanya. Lalu dia pergi. Nah, selepas beberapa waktu itu saya melihat bahwa muka saya itu, gambar wajah saya itu terpampang di dalam surat berita. Kalau kami di sini panggilnya surat kabar, newspaper. Jadi di sana ada wajah saya terpampang sebagai seorang pribadi yang menolak keras tanda itu, suntikan itu. Nah, suntikan ulang akan diberikan kepada mereka yang pernah menerima tanda itu, suntikan itu, juga kepada mereka yang belum pernah menerima, mereka akan cari juga. Nah, sebenarnya kan banyak orang sudah mengetahui bahwa suntikan itu memberikan efek yang tidak baik atas tubuh kita, tetapi banyak yang tidak mengakui, banyak yang tidak menerima bahwa itu ialah tanda binatang yang sesungguhnya yang sudah tertulis di dalam Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Siapa yang menerima tanda itu tidak dapat pergi kemana-mana, tidak dapat membeli, tidak dapat menjual, tidak dapat berjual beli, tidak dapat melakukan aktivitas seharian, mencari keuangan. Nah, dengan itu saya dengan tegas mengatakannya sekali lagi bahwa tanda binatang itu sudah ada, sudah diberikan sejak 2021 itu, tahun 2021 itu semua diwajibkan untuk menerima walaupun tidak sakit. Dan ya, di dalam mimpi itu pun saya juga sempat berkata bahwa saya tidak sakit, kenapa saya harus menerimanya. Dan seperti itu juga mereka akan memaksakan menerima suntikan itu walaupun kita tidak sakit. Ya, dan tentunya suntikan itu namanya ditukar lagi atas nama yang lain supaya tidak ketara kan. Nah, orang-orang yang sudah menerima tanda itu, suntikan itu, akan menerima murka Tuhan yang seperti yang tertulis di dalam Wahyu 9. Boleh lihat di dalam Wahyu 9 ayat yang pertama sampai ke 6. Nah, jika masih belum percaya bahwa suntikan itu sesungguhnya adalah tanda binatang itu, tunggu sampai bisul-bisul itu datangnya.
Sebab setiap orang yang sudah menerima tanda itu akan menerima murka Allah, murka Tuhan dalam bentuk bisul-bisul, yang mana sengatannya, rasa pedisnya itu seperti sengatan kalajengking. Bisul-bisul itu akan berlangsungan selama 5 bulan lamanya. Tetapi itu hanya untuk menyiksa, tetapi tidak akan membunuh. Seperti yang tertulis di dalam Wahyu 9 ayat yang kelima ya, seperti ini. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan bagi yang mempunyai kerendahan hati, menerima perkabaran ini, menerima peringatan ini, persiapkan itu daun salam. Kalau dalam English kita panggilnya bay leaf. Bay leaf. Nah, daun ini boleh direbus dan dimandi untuk mengurangi rasa gatal-gatal itu. Dan ada juga yang pernah try minum, sekali minum, dan dapat membantu mengurangi juga. Dan persiapkan juga iodine solution. Kita panggilnya di sini iodine solution, yang obat kuning tuh sebagai antiseptik, atau jika tiada guna kunyit hidup tumbuk ya, dan letak di tempat yang kena bisul itu sebagai anti-inflammation dan antiseptik. Juga mempelai Faham Nani pernah mengatakan hari itu bahwa sediakan juga itu amoxicillin sebagai antibiotik. Dan juga Rafa dan Omega itu pernah mengatakan boleh berendam di dalam itu air laut untuk mengurangi rasa nyeri, rasa gatal yang ada di dalam bisul-bisul itu. Nah, semua itu hanya alternatif secara luaran. Jangan lupa yang terpenting ialah kita berpuasa. Berpuasa benar-benar duduk di kaki Tuhan memohon pengampunan. Itu yang terpenting. Dan jangan sampai menghujat nama Tuhan. Jadi seperti itu ya, menolak tanda itu, suntikan ulang itu kembali, pasti ada konsekuensinya kan. Jadi saya mempersiapi diri saya siap untuk menerima apapun konsekuensi itu karena menolak. Demikian juga kepada kita semua yang sudah menerima ataupun belum menerima itu, kita harus siap. Sebab menolak berarti ada konsekuensinya. Karena kan itu ialah pemaksaan secara global harus menerima. Nah, demikiannya perkongsian saya hari ini dan peringatan untuk kita bersama-sama. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Yeshua HaMashiach Elohim, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.